Agak kecil Kak Heri, maaf. Baik, cek now Mas. Suaranya agak kecil. Oh, suaranya agak kecil, baik. Nah itu tadi pas dideketin tuh gede tuh suaranya tuh. Jauh dari mic kali itu ya. Iya, jauh dari mic ini. Oke, mungkin saya dekatkan ya dengan mic. Ini mereka yang hadir dikit tapi yang ini banyak ya Mas, karena kan tadi udah ada diinfoin ya lagi ada gangguan. Jadi ini mereka bareng-bareng nyimaknya, satu akun bareng-bareng gitu. Satu akun ya, tapi Ini bareng-bareng kan yang ya. hadir ada Karisma Azan nih, ini katanya dia bareng-bareng sama teman-temannya gitu karena di sana internetnya lagi mati. Oh begitu. Untuk respon kayak suara gitu, kalau misalkan saya manggil gitu, nanti siapa yang akan itu ya, akan membalas gitu ya? Bareng-bareng kayaknya atau apa? Iya, bisa dinyalain mic-nya nanti, dilempar aja. Oke, kalau gitu saya langsung mulai aja ya Mas ya, Mas Bayu. Baik, Bismillah, Kak Heri akan langsung mulai ya untuk kelas pembahasan worksheet PPUBM di paket yang pertama ini insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut Allah memberikan kita kemudahan dan juga kesempatan untuk terus beribadah padanya. Semoga salat dan salam selalu tercurah kepada kedua hasanah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang selalu istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Baik, sebelum kita membahas soal-soal ya, soal pendampingan di PPUBM ini, mari sama-sama kita mulakan dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua di teman-teman kelas 12 ya, Ahmad SMA Sultan Aulia School. Apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja ya. Berikut juga dengan sekolah dan juga keluarga di rumah, insyaallah. Dan insyaallah pada hari ini kakak akan membahas fokusnya kepada ejaan dan tanda baca ya. Fokus kita adalah pada ejaan dan tanda baca. Dan untuk ejaan dan tanda baca ini ya. Yang lain udah pada mau join tapi belum di accept. Oh begitu ya. Baik kakak admit ya untuk yang join. Ya, sudah ya. Dan untuk menjawab ya materi tentang ejaan dan tanda baca ini, teman-teman membutuhkan referensi biasanya ya. Ada referensi atau pedoman untuk bisa menjawab, yaitu kita sebut sebagai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan ini kita bisa sebut sebagai ilmu pastinya bahasa Indonesia ya, ilmu pasti bahasa Indonesia, karena ketentuan ini sudah ditetapkan di dalam PUEBI itu.
bagaimana penulisan huruf kapital, bagaimana penempatan tanda titik koma. Nah, semua itu ada di Puebi. Terus sebagai pengantar, kakak ingin menyampaikan bahwa menjawab soal bahasa Indonesia ini adalah soal perasaan kita, ya, nilai rasa kita ketika kita menjawab soal. Dan perasaan cocok untuk menjawab soal ini akan terbentuk nantinya dengan latihan-latihan, ya, sering ketemu latihan nanti akan semakin cocok, ya, ketika kita untuk menjawab soal, akan kita semakin terlatih dan juga mengingat, ya, apa yang harus kita jawab ketika menemukan soal yang serupa atau mirip. Oke. Kakak akan tampilkan terlebih dahulu untuk soalnya kakak share, ya. Ini kakak belum share ke teman-teman. Ke sebentar. Sebentar. Oke, soalnya baru saja Kak Heri bagikan. Terus untuk ini kita buka dulu. Kakak bagikan layarnya. Sambil menunggu, teman-teman bisa buka untuk soal yang sudah Kak Heri bagikan di grup WhatsApp. Baik, ini yang kakak bilang, ya, untuk pedomannya adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, di mana digunakan untuk menjawab soal-soal berkaitan dengan ejaan dan tanda baca. Di sini nanti kita akan melihat sebagai latihan, ya, panduannya. Ada pemakaian huruf, kemudian penulisan kata, lalu ada pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Jadi poin-poin ini adalah poin-poin penting di dalam Puebi yang nantinya akan kita pelajari sama-sama, atau fungsinya untuk mengingatkan kita bagaimana penggunaannya dalam tata bahasa Indonesia. Kita langsung ke soalnya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di soal yang pertama ini,
kita ditanyakan tentang penggunaan huruf kapital yang benar ya. Kalimat yang menggunakan huruf kapital dengan benar adalah, jadi fokusnya adalah penggunaan huruf kapital. Dan huruf kapital ini selalu digunakan sebagai huruf pertama mengawali sebuah kalimat ya. Jadi itu suatu yang pasti, dia di awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Kalau kita perhatikan semua jawaban menggunakan huruf kapital di awalnya. Lalu kita cek satu persatu. Nah, coba teman-teman lihat pilihan jawabannya. Kira-kira di jawaban yang manakah yang menggunakan huruf kapital yang benar? C bukan. Oke, ada yang sudah ketemu ya. Baik, ada C. Oke, kakak tandai. Baik, ada juga di huruf kapital ini C, di Cianjur ya, yang A juga ada huruf kapital. Kemudian di pilihan yang B juga ada. D di sini. Kemudian untuk E di sini. Kita mulai dari pilihan yang pertama, tadi ada yang memilih C ya, teman kita milih C. Di sini ada kata Unpad. Oke, Unpad ini adalah sebuah singkatan ya, adalah sebuah singkatan. Cuma ketika singkatan itu membentuk sebuah kata, maka kita tidak sebut lagi sebagai sebuah singkatan. Tapi kita namakan apa satu lagi? Kalau rangkaian kata disingkat kemudian membentuk kata, itu sebutannya apa? Ada yang masih ingat? Sebutannya adalah akronim ya. Jadi ada dua jenis singkatan, akronim dan juga singkatan ya. Jadi ada namanya akronim. Jadi singkatan yang membentuk sebuah kata. Ketika kita mengucapannya, kita tidak membagi kata tersebut menjadi misalkan kata BPKB misalkan. BPKB. Nah, ini adalah sebuah singkatan ya. BPKB, kemudian TNI, lalu apalagi itu KPK. Ini adalah singkatan. Tapi ketika singkatan ini membentuk sebuah kata, dia disebut sebagai akronim. Ya, ketika membentuk sebuah kata. Maka Unpad ketika kita ucapkan, dia seperti membentuk sebuah kata. Maka Unpad ini adalah sebuah akronim, bukan singkatan. Dan penulisan akronim untuk sebuah lembaga itu menggunakan huruf kapital di awalnya, tapi setelah itu hurufnya huruf kecil, ya. Jadi misal kalau Unpad di sini, maka akronimnya adalah Unpad ya. U-nya aja yang besar, tapi yang lainnya kecil. Sama seperti akronim lembaga lain, misalkan kata Bulog. Badan Usaha Urusan Logistik atau Bulog. Bulog itu tidak ditulis besar semua. ULOG-nya tidak tulis besar, tapi hanya B-nya saja yang besar. Atau kata Setnek, Sekretaris Negara. Setnek itu S-nya saja yang besar, dia karena dia nama lembaga. Jadi Unpad di sini untuk pilihan C bukan ditulis besar semua hurufnya, tapi ya cukup U-nya saja. Unpad titik. Kita juga kenal nama kampus lain, misalkan Unibrau, Universitas Brawijaya. Nah, jadi penulisannya hanya huruf kapital di depan saja. Oke ya, jadi untuk pilihan C ini Unpadnya kurang tepat. Kemudian untuk pilihan yang lainnya, coba kita langsung kepada pilihan yang A.
Manisan Cianjur. Jadi manisan adalah nama produk ya, produk yang menjadi ciri khas dari sebuah daerah. Jadi bukan nama jenis, tapi nama produk. Seperti dodol Garut ya, kemudian ada batik Pekalongan ya. Nah itu tetap nama daerahnya huruf kapital. Jadi ini sudah benar untuk pilihan yang A, manisan Cianjur. Opsi A jadi kita bisa ambil ya. Opsi A bisa kita ambil. Kemudian yang B, bagaimana dengan B? Ada kata selat. Kata selat tanpa diikuti dengan nama diri geografinya, harus diikuti dengan nama diri ya. Nama diri geografi namanya. Seperti Selat Sunda, maka itu harus huruf kapital semuanya. Oke, jadi selat di sini salah ya. Nah, kemudian tinggal kita punya opsi D dan opsi E. Nah, dari opsi D dan opsi E ini, mana yang tepat? Kata Pak Rudi karena bentukannya adalah sapaan ya, sapaan itu selalu menggunakan huruf kapital. Ya, jadi ini sudah benar, Pak Rudi. Camat tanpa diikuti nama geografi juga huruf kecil benar. Jadi yang D pilihannya juga benar ya. Lalu untuk pilihan yang E, setelah berangkat haji, kata haji di sini tidak dengan huruf kapital ya. Jadi hurufnya kecil saja. Setelah berangkat haji, Pak Amir baru benar ini penulisannya. Nama gelar Haji Amir juga sudah benar. Cuma untuk kegiatan hajinya sendiri itu hurufnya kecil aja ya, atau huruf biasa ya, tidak huruf kapital. Oke ya, berarti kita di nomor 1 ini punya 2 opsi ya, 2 jawaban ternyata, di A dan di D yang tepat. Kayak gitu. Bagaimana nomor 1, ada yang mau ditanyakan? Kak, tadi yang tentang akronim sama singkatan, contoh yang singkatan tuh kalau Universitas Indonesia itu singkatan kan UI. Iya, betul, UI. Nah, kita tidak mengucapkannya UI gitu, enggak. Tapi kita membagi singkatan itu dengan menyebutkan konsonannya, UI gitu ya. Nah, sama. UI adalah singkatan. Oke ya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, pertanyaannya adalah penggunaan tanda koma yang sesuai dengan EYD terdapat dalam kalimat yang mana? Lihat penggunaan tanda koma yang sesuai dengan EYD. B ya? B, baik. Perhatikan yang B untuk di sini ada rincian ya untuk pilihan yang B, pensil, koma, kertas, dan pulpen. Jadi ada perincian. Kalau perincian, kira-kira perlu ada koma lagi nggak sebelum dan? Perlu. Perlu, ya benar. Jadi harus kita tambahkan tanda koma lagi sini 1. Ya, harus kita tambahkan. Berarti yang B masih kurang tepat ya. Karena kita mencari yang mana? Yang C ya? Yang C. Bukan. Oke, yang C, yang E. Kita coba dulu yang C ya. Yang C di sini ada kata misalnya. Jadi kata misalnya itu adalah bentuk tambahan keterangan ya. Tambahan keterangan. Yang fungsinya untuk menjelaskan bahwa ini adalah permisalan. Bisa juga bisa ditambahkan dengan contohnya. Bisa juga dengan kata-katanya juga sering ya kita temukan gitu.
Pulau Bali, katanya, merupakan ini. Jadi kayak tambahan keterangan. Nah, untuk tambahan keterangan, jadi memang benar harus menggunakan 2 untuk mengapitnya. Karena ini untuk memisahkan ya, memisahkan antara keterangan dengan kalimatnya secara utuh. Jadi kalau misalkan kita pindahkan kata misalnya ini ke depan, tetap ya menggunakan koma. Misalkan kita pindahkan ke depan. Misalnya, di daerah kami masih banyak yang tidak melanjutkan sekolah. Jadi kata misalnya ini bisa dipindah-pindahkan. Kalau dipindahkan ke tengah, maka dia perlu 2 koma ya di sini. Nah, jadi untuk pilihan yang C ini sudah tepat ya teman-teman. Menggunakan 2 koma karena keterangannya di tengah. Nah, bagaimana dengan yang E? Malam makin larut, pekerjaanku belum selesai juga. Nah, kalau teman-teman pernah membaca cerpen atau membaca novel, biasanya urutan waktunya itu singkat-singkat ya. Hari sudah pagi, aku belum beranjak dari tempat tidur. Hari sudah siang, aku belum beranjak dari tempat tidur. Nah, sebenarnya kalimat di pilihan E ini bagusnya atau tepatnya itu tidak menggunakan koma, tapi menggunakan titik. Ya, menggunakan tanda titik. Hari makin larut, titik, pekerjaanku belum selesai juga. Lalu bagaimana dengan penggunaan koma? Penggunaan koma kalau misalkan kata tersebut ditambahkan dengan konjungsi ya. Konjungsi jika. Jadi misalkan walaupun malam makin larut, baru kita kasih tanda koma, pekerjaanku belum selesai juga. Jadi kalau kita ingin kasih koma di tengah ini, maka kita harus tempatkan konjungsi di awal. Contoh lain misalkan karena sakit, koma, dia tidak masuk sekolah. Nah, itu kan juga penempatan tanda koma ya pada awalnya, pada pertengahan. Untuk memisahkan apa? Untuk memisahkan mana anak kalimat, mana induk kalimat. Ya, jadi kalau keterangan di awal itu menggunakan koma di tengah. Tapi karena ini tidak menggunakan konjungsi pada awalnya, maka penggunaan koma di sini tidak tepat, tapi harusnya menggunakan titik. Yang untuk pilihan yang E. Jadi di sini kesalahannya di sini ya, harusnya menggunakan titik. Nah, lalu bagaimana dengan pilihan A? Oke. Untuk pilihan A ini tidak perlu pakai koma ya. Karena konjungsi karenanya ada di tengah ya, kecuali konjungsinya di awal. Karena sibuk, koma, dia lupa akan janjinya. Nah, itu benar. Begitu. Terus untuk pilihan yang D, saya gembira sekali tanda petik terus ada koma. Teman-teman pasti sudah tahu ini ya. Sudah tahu ini harusnya dimulai dari koma dulu baru petik ya. Jadi salah penempatannya. Jadi harusnya koma, petik, kata ibu, titik. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Insyaallah enggak, Kak. Baik, berikutnya di soal yang ketiga. Soal yang ketiga, penulisan tanda baca yang sesuai dengan EYD adalah penulisan tanda baca yang sesuai dengan EYD. EYD itu sama dengan Puebi ya. Harusnya ini Puebi. Yang E, iya coba. Kita lihat yang E.
Nah, penulisan dari rupiah yang disingkat ya Rp, kemudian digabungkan dengan nominal angkanya. Oke ya, jadi ini adalah penulisan tanda baca yang sesuai. Benar sekali. Jadi kita gabungkan antara rupiah dengan angka di depannya. Sehingga untuk pilihan yang A langsung saja kurang tepat, kurang tepat, kurang tepat, dan kurang tepat ya. Dan penggunaan akhirnya menggunakan koma 00 ya. Untuk aturannya seperti itu. Nah, ini untuk memastikannya. Kita bisa cek. Nah, di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya, untuk penggunaan angka ya, angka dan bilangan di halaman 29. Oke, sebentar, ininya ada agak coding. Oke, ini ya penulisan angka dan bilangan. Nah, ini contoh penulisan rupiah ya. Dalam penulisan bilangan, rupiah itu digabungkan dengan angka di depannya. Sama halnya dengan mata uang lainnya, US ya, atau euro, yen ya, ini juga digabung dengan angka di depannya. Jadi aturannya seperti itu. Oke, kita balik lagi. Oke. Berikutnya di nomor 4 ya. Oke, di nomor 4 teman-teman diminta untuk menentukan gabungan kata di bawah ini yang benar semuanya. Benar semuanya ya, kecuali berarti kita cari yang salah ya. Cari yang salah atau tidak tepat semuanya. Boleh, silakan sudah ketemu yang mana yang ada penulisan gabungan kata yang tidak tepat itu di pilihan A, B, C, D atau E. Enggak sih. Kayaknya E deh. Aku A. Soalnya terima kasih harusnya gabung. Tanda Oh iya, tangan. mohon maaf tadi kakak terputus koneksinya.
tanda tangan. Oke, tanda tangan dan di pilihan A ya. Di sini ada kata tanda tangan. Harusnya dipisah ya antara tanda dengan tangan ya. Tanda tangan itu yang pertama. Ada lagi yang salah? Kerja sama ya. Kerja sama dipisah. Jadi yang ini salah, kemudian yang tanda tangan juga salah. Berarti kita bisa pilih jawaban yang salah itu di pilihan yang A ya, kecuali kan ya. Semuanya benar kecuali yang A. Untuk tanggung jawab itu sudah benar, dipisahkan. Lalu terima kasih sudah benar, dipisahkan. Nah, untuk pilihan yang B, ketika kelasnya itu merupakan bentuk terikat. Jadi dia harus digabungkan dengan kata di depannya. Sama halnya dengan kata manca, mancanegara, pasca, pasca sarjana, pasca kuliah, pasca bekerja, dan sebagainya. Kemudian sabta krida. Nah, untuk acap kali dipisah, ada kalanya itu ya digabungkan, kemudian barangkali digabungkan, bagaimana juga digabungkan. Kemudian mata ajar, meja tulis, orang tua dipisah, simpang 4 dipisah. Lalu kacamata digabung, duka cita digabung, sapu tangan digabung, dan halal bihalal juga digabungkan ya. Jadi untuk soal ini, soal ini pilihan yang jawaban yang tepat adalah di pilihan yang A ya. Nah, nanti insya Allah setelah kelas ini nanti kakak akan bagikan untuk ini ya. Teman-teman mungkin bisa akses Puebi dari sekarang ya. Bisa akses Puebi dari sekarang, jadi bisa mencocokkan dengan data yang ada di Puebi. Nanti setelah kelas ini, Kak Heri juga akan membagikan Puebinya. Oke, berikutnya nomor 5. Kalimat yang baik yang ditinjau dari segi ejaannya adalah kalimat yang baik ditinjau dari segi ejaannya. Berarti kita cari yang tepat ya di antara pilihan jawaban. Ada yang sudah dapat di pilihan yang mana? Oke, beberapa akan kakak tandai. Pertama penulisan abad ke-16 ya. Nah, untuk penulisan abad ke-16, jika menggunakan angka, maka biasanya menggunakan tambahan ke ya. Abad ke-16. Ya, jadi kita gunakan tambahan ke-nya. Kalau tanpa tanda baca dan juga tambahan lainnya, abad 16 itu kita tulis dengan Romawi. Abad 16 seperti ini ya. Berarti penulisan ejaan untuk pilihan A itu kurang tepat. Kemudian kata paham ini juga kurang tepat ya. Bukan
paham tapi pakai P ya, paham. Bakunya paham. Lalu untuk pilihan yang B kita cermati dulu untuk penulisan tanda petik dan komanya itu sudah benar. Kalimat langsungnya. Lalu ada penulisan sapaan Pais sudah benar, di Depok sudah benar. Ya, jadi B bisa kita simpan jawabannya karena ejaannya tepat ya. Lalu bagaimana dengan yang C? C ada kata dirubah. Ini ya teman-teman, ini tidak tepat ya. Rubah itu kan nama hewan ya. Rubah. Yang benar adalah diubah. Ya, diubah bukan dirubah. Berikutnya yang D. Ada beberapa kata yang kita tandai. Kreativitas harusnya ditulis dengan V ya. Kreativitas ya. Dan efektivitas ya pakai V ya. Jadi perlu diingat tidak pakai F lagi tapi pakai V ya. Lalu yang E ada kata ini teman-teman nih, ada kata ekstrim. Perhatikan ada kata ekstrim, ini kurang tepat ya. Yang benar adalah pakai E ya. Ekstrem. Ya, jadi ekstrim di sini salah, harusnya ekstrem. Kreativitas, efektivitas kurang tepat. Jadi nomor 5 kita temukan secara utuh kalimatnya benar dari segi ejaan di pilihan yang B. Gitu, di nomor 5. Baik, nomor 5 ada yang mau ditanyakan? Insya Allah nggak ada. Ada ya, cukup jelas. Baik, alhamdulillah. Berikutnya di nomor 6 ya, kita lanjut. Di nomor 6, penulisan kalimat berikut yang tidak sesuai dengan kaidah EYD kecuali. Perhatikan soalnya, yang tidak sesuai kecuali berarti kita cari yang benar ya. Kita cari yang benar secara keseluruhan. Baik, langsung saja. Kalau kita perhatikan, kita mulai dari penulisan kata biasa. Ya, penulisan kata ada yang kurang tepat. Pengetahuan kita, kata kompleks itu benar atau tidak kompleks? Nah, tidak ya, harusnya ditambahkan dengan S, kompleks. Nah, berikutnya yang pilihan, berarti ini salah ya. Pilihan yang B, ada, ya, kalau kita perhatikan ada koma itu harus diberikan spasi ya setelah koma tersebut. Jadi harus ada jeda. Nah, di sini ini kurang rapih ya dalam penulisannya. Jadi tidak tepat. Lalu kata Facebook di sini biasanya dimiringkan ya karena dia nama media sosial, YM juga bisa dimiringkan karena nama medsos. Kemudian yang C kita lihat, oke ini juga sama ya, ada penulisan tanda petik yang kurang jelas ya, jadinya kita eliminasi saja pilihan yang C. Lalu bagaimana yang D? Oke, di sini sudah benar, harus ada jeda. Gus Dur penulisannya sudah benar. D-nya benar, G-nya besar, D-nya besar. Terbukti masih sangat kuat dan diikuti oleh ribuan santrinya. Oke, jadi secara keseluruhan yang D ini sudah tepat ya. Jadi kita bisa simpan jawaban yang D. Lalu bagaimana dengan E? Presiden SBY ada kata draft ya di sini. Nah, draft itu penulisannya harusnya tanpa T ya. Draft. Nah, baru tepat secara penulisan.
Jadi seperti itu. Di nomor 6 yang benar adalah pilihan yang D. Itu sudah kakak tandai untuk letak kesalahannya ya di pilihan yang lainnya. Oke, nomor 6 kira-kira ada yang mau ditanyakan? Baik, cukup. Kakak lanjut di nomor 7 ya. Oke, di nomor 7 kita lihat soalnya adalah kata yang dicetak miring di bawah ini memenuhi syarat gabungan kata dengan tepat kecuali. Jadi kita cari yang tidak tepat. Pertama ada kata anti korupsi, kemudian ada kata prabayar, antar kota, dasawarsa, dan subbab. Baik, kalau menurut teman-teman, pilihan mana yang salah penulisan gabungan katanya? C. C, iya tepat sekali. Yang C ya. Jadi antar kota ini dalam pilihannya ditulis pisah ya. Jadi seharusnya digabungkan. Jadi kita ambil yang C ya. Pilihan yang lain sudah tepat. Baik. Berikutnya nomor 8. Nah, kalau nomor 8 bagaimana? Ini kayak balik lagi ya ke soal-soal awal ya. Nah, nomor 8 penggunaan huruf kapital yang benar ada pada kalimat yang mana? Ini kayaknya ada lebih dari satu jawaban yang benar ya di nomor 8. Jadi yang mana nomor 8? Silakan diambil pilihannya. Salah satunya C enggak? C ya, C sudah tepat ya. Penulisan Selat Sunda. Oke, Selat Sunda di situ sudah benar. Oke, bagus. Berarti C bisa kita ambil. Nah, di sini ada kata Jogja ya, Pasarip sudah benar. Gudeg Jogja ini sudah benar ya. Berarti yang A juga tepat. Nah, lalu yang pempek Palembang ini juga sudah tepat penulisannya. Jadi pempek khas Palembang maksudnya adalah seperti itu ya. Atau oleh-oleh khas Palembang adalah pempek Palembang. Jadi bukan nama jenis ya, bukan nama jenis bukan nama jenis, tapi nama produk khas dari Palembang. A, B, dan C ini benar, tepat. Sementara untuk pilihan yang D, bahasa Sunda, B-nya harusnya kecil saja. Kemudian bangsa Indonesia, B-nya juga kecil. Bangsa Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Oke, nah di sini kita sambil refreshing, lihat kembali PUEB-nya ya. Untuk memastikan beberapa tambahan dari penggunaan huruf kapital. Nah, jadi di sini ada beberapa informasi buat kita. Untuk penggunaan huruf kapital itu banyak penempatannya ya. Yang pertama, kita mulai dari nama orang ya, pasti ya, nama orang. Yang pertama, nah di sini ya. Oke. Pertama di awal kalimat ya, penempatan huruf kapital di awal kalimat. Kemudian unsur nama orang itu huruf kapital seperti Amir Hamzah di sini ya.
Kemudian ada catatannya untuk nama orang yang dijadikan nama satuan itu ditulis huruf kecil. Ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere, 10 volt, itu hurufnya kecil. Kemudian huruf kapital di awal kutipan langsung. Ya, di sini teman-teman bisa lihat awal kutipan langsung. Kemudian huruf kapital untuk nama agama, kitab suci, Tuhan, dan kata ganti untuk Tuhan. Ya, misalkan di sini agama Islam, kemudian kitab Al-Qur'an, penulisan Allah, Tuhan, hurufnya kapital. Nama gelar juga ditulis huruf kapital ya, seperti tadi kita ketemu di soal Haji Agus Salim. Nabi itu ditulis huruf kapital. Kemudian masuk ke nama jabatan disertai dengan nama orangnya ya. Jadi jabatan terus nama orangnya itu ditulis huruf kapital. Nah, di sini ada penulisan kata bangsa menggunakan huruf biasa ya, kecil, baru Indonesianya besar. Suku tulisannya kecil, daninya besar. Bahasa kecil, balinya besar. Jadi ini tambahannya. Kemudian nama hari pasti perang. Huruf kapital untuk nama geografi ya, seperti Jakarta, pulau, tadi ada selat ya, Selat Madura, Selat Lombok, itu tadi muncul. Kemudian, nah di sini ya, untuk huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital, ya, seperti kata jeruk Bali, kacang Bogor. Jadi ada nama latinnya ya, Citrus maxima, Poaceae subterranea. Jadi ada nama latinnya di sini. Kalau pempek Palembang kayaknya nggak ada ya nama latinnya ya. Jadi dia adalah nama oleh-oleh. Nangka Belanda, kemudian petai Cina ada nama latinnya. Nah, contoh berikut yang bukan nama jenis nih, teman-teman bisa lihat ada batik Cirebon ya, batik Pekalongan, batik Solo, nama-nama batik ya. Nah, ini adalah nama produk daerah atau ciri khas daerah. Nah, itu dia tambahannya untuk huruf kapital ya. Kita lanjutkan pembahasan di soal nomor nomor 9. Soal nomor 9, kalimat berikutnya ditulis dengan ejaan yang benar kecuali, berarti kita cari yang salah ya. Pertama ada kata tujuan ya. Di pilihan A itu ada tujuan untuk mencegah penyebaran penyakit, koma. Jadi penggunaan koma di sini sudah tepat. Sudah benar. Lalu yang B, penelitian melibatkan 200. Lalu ada kata dan di sini. Koma sebelum dan untuk rincian ini sudah tepat. Kemudian kata olahraga digabung. Alzheimer sudah tepat. Alzheimer penyakit kemunduran daya pikir dan daya ingat. Jadi kalau daya pikir dan daya ingat itu satu frasa mungkin ya, daya pikir dan daya ingat akibat kematian sel-sel saraf yang berlangsung secara tepat. Oke, ini penulisan saraf menurut teman-teman sudah benar atau tidak?
Oke, jadi syaraf itu sudah tepat ya penulisannya. Jadi kalau tidak bakunya adalah syaraf. Ini tidak baku ya. Berikutnya untuk pilihan yang D, jaringan tumor yang tumbuh. Nah, ini tambahan keterangan ya, meski hanya 1 atau 2 cm di bawah kulit. Nah, ini penggunaan koma, diapit 2 koma karena dia adalah tambahan keterangan langsung menempel ke otot-otot dada. Jadi yang ini sudah tepat ya, sentimeter juga sudah benar, digabungkan ya sentimeter. Sementara untuk pilihan yang E kita lihat, kalau kita baca ada penulisan nih di sini ya, kata kilogram ya. Kata kilogram ini dipisah dan harusnya penulisan kilogram ini digabungkan ya. 1 kilogram sama dengan ukuran sentimeter tadi yang digabungkan. Kilogram di sini salah, yang benar adalah kilogram, berarti jawabannya adalah yang E. Ya, untuk ejaan yang benar kecuali E ya, di penulisan kilogram. Baik. Berikutnya nomor 10. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Berikutnya nomor 10. Penulisan kata serapan yang sesuai dengan aturan EYD. Jadi yang dimaksud dengan kata serapan itu kata yang masuk ke dalam kosakata kita bahasa Indonesia, tapi asalnya adalah bahasa daerah atau bahasa asing ya. Maka kita sebut sebagai kata serapan. Kita menyerap kata-kata dari luar bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia. Nah, lalu bagaimana penulisannya dalam pilihan jawaban ini, yang mana yang sesuai atau yang benar? Pilihan yang A, perlu adanya standarisasi dalam mutu produksi sabun. Oke, bagaimana dengan standarisasi? Sudah benar atau belum? Atau tidak? Belum, Kang. Ya, yang kurang dari kata ini? Untuk standarisasi, yang lebih tepatnya adalah standar pakai D ya, disasi ya. Jadi yang lebih tepat adalah standarisasi. Nah, ini yang bakunya. Jadi masih kurang di sini. Berikutnya yang B, kata marginalisasi. Meminggirkan ya, marginal itu kan pinggiran ya. Jadi kalau kita dengar dalam IPS itu ada kaum marginal, kaum yang terpinggirkan ya. Marginalisasi peran terhadap kelompok tertentu. Nah, benarkah kata marginal ini? Salah nggak sih? Salah ya. Nah, nanti kita coba cek ya di KBBI online ya. Nanti kita coba cek, tapi sementara kakak bisa menambahkan untuk marginalisasi ini sudah benar. Nanti kita lihat di KBBI. Ya. Jadi untuk marginalisasi ini sudah benar penulisannya. Ya, marginal, dari kata marginal. Ya, marginal itu sudah benar. Jadi tidak marginal, tapi marginalisasi. Kemudian untuk yang C, ini ada kata non material. Nah, non material, kata non itu harusnya digabung ya.
non harusnya digabung dengan material. Kemudian untuk manajerial. Manajerial itu tidak tepat ya. Nah, dalam bahasa Indonesianya ditulis manajerial pakai J. Dan pilihan yang E, respon, sama dengan kata kompleks. Nah, dia membutuhkan huruf S di belakangnya. Harusnya respons. Ya, jadi untuk soal nomor 10 ini yang tepat adalah pilihan yang B, ya, marginalisasi. Nah, oke, kita lihat arti kata di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di KBBI, kata marginalisasi itu ada ya. Jadi marginalisasi usaha membatasi atau pembatasan. Nah, jadi pemaknaan dari kata marginalisasi adalah usaha untuk membatasi atau pembatasan, dan dia masuk ke KBBI ya, di kata marginalisasi. Oke. Berikutnya nomor 11. Cara penulisan kata serapan yang terdapat pada kalimat berikut salah kecuali. Berarti kita cari yang benar ya, cari yang benar. Kakak tandai kata-kata yang merupakan serapan, distimulir, kemudian frustrasi, fotogenik, kemudian preliminar, atau berikutnya kata ekstrim. Nah, di antara pilihan ini, mana sih yang benar atau tepat? Sepertinya beberapa kata kita sudah sering ketemu ya dalam bacaan sehari-hari. Baik, sudah ketemu yang mana? Oke, untuk kata di pilihan A, distimulir harusnya distimulisasi ya. Jadi imbuhan asingnya harusnya isasi ya, stimulisasi. Untuk yang B, frustrasi, frustrasi atau frustasi. Coba kita cek dulu ya. Frustasi. Frustrasi. Kalau kita ganti ini. Oh, ternyata yang benar adalah frustrasi ya. Frustrasi menggunakan T. Menggunakan R, maaf. Jadi ini benar ya, harusnya maaf, harusnya dia frustrasi. Oke, berikutnya kata fotogenik kita cari dulu ya di KBBI-nya. Tidak ditemukan. Kalau kita ganti dengan huruf G,
Oke, berarti fotogenik itu menggunakan G ya. Lalu ada kata preliminar. Apakah sudah masuk ke KBBI-nya? Kita lihat. Oh, benar ya, penulisan preliminar. Jadi preliminar maksudnya adalah bersifat pendahuluan ya. Jadi pilihan yang tepat. Jadi preliminar itu sudah benar di sini. Dan untuk pilihan yang E, ekstrem, harusnya ekstrem. Oke, jadi untuk yang tepat untuk nomor 11 ternyata yang D ya, kata preliminar. Oke, itu dia sebagai latihan ya. Jadi kita latihan untuk mengenali makna kata atau penulisan kata yang tepat ya berdasarkan KBBI. Oke, di nomor 11 adalah yang D, jadi jawabannya. Berikutnya nomor 12. Yuk kita lihat nomor 12. Penulisan kata angka yang tepat terdapat pada kalimat keberapa? Pilihannya A, 5.000, RP 5.000 sudah tepat ya. Tadi kita lihat contohnya di KBBI, di PUEBI ada ya, 5.000 ini sudah benar. Lalu berarti yang B ini harusnya ditulis dengan RP 250, jutanya dipisah. Kemudian untuk pilihan yang C, RP-nya kecil, P-nya kecil 6,3 triliun. Lalu RP 2 miliar, RP 2 miliarnya penulisannya tidak pakai Y ya, miliar. Lalu di sini ya dihilangkan tanda titiknya. Jadi jawaban nomor 12 itu adalah pilihan yang A ya, digabungkan dengan penggunaan koma dan 00 di belakang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 balik lagi pada pemakaian tanda koma. Pemakaian tanda koma yang tepat pada kalimat yang keberapa? Ini ada koma. Ini ada koma, yang B juga ada koma. Jakarta kemarin ada koma. Menteri ada koma. Namun ada koma. Di opsi berapa tanda koma yang tepat? E. E, iya benar sekali yang E ya. Setelah konjungsi namun menggunakan tanda koma, ya benar. Jadi untuk pilihan yang A ini tidak perlu tanda koma. Pilihan yang B kita tambahkan tanda koma sebelum dan. Jakarta kemarin tidak perlu ya, sama aja dengan misalnya Jakarta hari ini. Jakarta kemarin, Jakarta hari ini tidak perlu tanda koma ya. Lalu Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo ini tidak perlu tanda koma langsung. Jadi pilihannya adalah yang E. Oke, tepat sekali. Berikutnya nomor 14.
Kalimat manakah yang mengandung penulisan angka yang tidak tepat? Ada beberapa kakak tandai. Di opsi A, waktu 1 jam 20 menit, karena ini menunjukkan waktu ya, jadi dia harus sejajar gitu. Waktu 1 jam 20 menit, rincian waktu, maka ditulis angka ya, jadi ini sudah benar. Kemudian bagaimana dengan pilihan yang B, 48 korban? Betul. Oke. 48 korban. Ada yang masih ingat nggak kalau kita menuliskan huruf pada angka jika penyebutannya berapa kata minimal? Atau tidak melebihi 3 ya? 3 kata ya? 3 kata maka ditulis dengan huruf ya. 48, maka ditulisnya harusnya dengan angka ya, harusnya ditulisnya dengan angka karena dia lebih dari 2 kosakata. Nah, cuma ada aturan lain bahwa penulisan angka di awal kalimat ya, jadi penulisan angka di awal kalimat itu menggunakan huruf ya. Setiap penggunaan kata di depan kalimat itu menggunakan huruf. Kalaupun ada angka yang harus ditulis besarannya panjang kalau dituliskan huruf ya, maka peletakannya tidak di awal tapi di tengah. Ya, peletakannya di tengah. Jadi tim penyelamat menemukan 48 korban di perairan Teluk Karimata. Nah, jadi 48-nya nggak di awal. Ya, jadi 48-nya ditulis di tengah. Nah, jadi untuk penulisan yang pilihan B ini 48 di awal kalimat harusnya ditulisnya dengan huruf ya. Nah, jadi untuk pilihan yang B ini kurang tepat. Jadi ini tidak tepat ya yang B. Oke, kemudian untuk pilihan yang lain $50, pecahan $50 Amerika. Oke, ini benar ya, 10%, 27 orang benar. Nah, coba agar tidak miss, kita coba lagi ya, dilihat di KBBI-nya. Oke, ini angka dan bilangan. Oke, kita perhatikan informasinya. Bilangan pada teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, ditulis dengan huruf. Kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian seperti ini. Jadi 1 kata ditulis dengan huruf, 2 kata ditulis dengan huruf, lalu di sini ada perincian ya. Jadi ini ditulis dengan angka, ini ada perincian ditulis dengan angka.
Oke, 1 juta buku 3 kali. Yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalkan 50 siswa, 3 pemenang. Dengan catatan, penulisan berikutnya dihindari ya, di awal ya. Nah, apabila pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunannya diubah. Menjadi diletakkan di tengah ya. Jadi kalau misalkan 1-2 kata tidak bisa, maka dia harus diubah di tengah peletakannya. Jadi hindari penulisan seperti ini di awal kalimat. Dihindari ya. Oke, berikutnya angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Sebagian 250 juta, 550 miliar, 10 triliun. Ya, bisa ditulis dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Kemudian untuk angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang, maka ditulis angka. Ya, 0,55 kilo 10 liter 2 tahun 1 jam 20 menit atau tadi nilai uang 50 dolar. Oke, jadi itu dia ya beberapa hal penting ya berkaitan penulisan angka. Oke, jadi untuk ini 10% karena dia bilangan ya, 27 orang jumlah lebih dari 1 sampai 2 kata, kemudian 50 dolar untuk mata uang, maka ditulis angka. Oke, jadi 14 pilihannya adalah yang B. Terakhir teman-teman di nomor 15. Di nomor 15 ini ada kekeliruan penggunaan tanda baca. Untuk pilihan yang A, opsinya adalah satu-satunya benar ya, menggunakan tanda hubung, terbang, bergigi tajam, dan berkaki 4. Jadi ini sudah benar, tidak keliru ya. Berikutnya nomor pilihan yang B, ada penulisan nama gelar dengan tanda bacanya. Jadi untuk yang ini, kakak lihat, sini sudah benar ya. Titik, ada kelas sebelum gelarnya, titik, MSI, titik. Ini sudah benar. Kemudian yang B, kata se-Indonesia, se tanda hubung Indonesia, ini sudah benar. Kemudian yang D, ada kata ini teman-teman, bantaran kali, tetapi mereka tidak menggubrisnya. Ada tanda titik koma ya. Tanda titik koma itu digunakan sebagai pengganti kata sedangkan. Ya, titik koma pengganti kata sedangkan. Harusnya di sini tidak titik koma, tapi cukup dengan tanda apa? Sebelum tetapi, koma ya, koma tetapi. Ini yang lebih tepatnya. Terus untuk pilihan yang E, ini ada kata sunyi senyap. Sunyi senyap perlu nggak tanda hubung? Sunyi senyap. Tidak ya, karena dia frasa koordinatif, jadi dia tidak perlu tanda petik. Maaf. Sunyi senyap tanpa tanda hubung ya. Jadi yang benar adalah sunyi senyap, tidak perlu tanda hubung. Jadi yang keliru di sini ada dua teman-teman, 15 D dan yang E ya. Oke, kayak gitu untuk penggunaan tanda baca atau kekeliruan tanda baca pada
pilihan jawabannya. Baik, teman-teman semuanya, itu dia 15 soal untuk materi ejaan dan tanda baca di PPU BM hari ini. Baik, sebelum kakak tutup, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, tidak ada yang mau ditanyakan? Insyaallah enggak, Kak. Oke, kalau begitu berhubung ya, dan insya Allah untuk materi hari ini Kak Heri rasa cukup untuk ejaan dan tanda baca. Nanti rekan-rekan bisa berlatih kembali lewat soal-soal atau lewat buku-buku yang teman-teman punya untuk melatih untuk terbiasa menemukan kaidah penulisan bahasa yang benar ya berdasarkan Poebi. Dari Kak Heri cukup demikian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas juga perhatian teman-teman semuanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya.